Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosnianti dari kelas B21 akan mempresentasikan evaluasi hasil produksi perangkat pembelajaran berbasis multimedia. Perangkat pembelajaran dalam pendidikan agama Islam dirancang untuk mendukung proses belajar mengajar melalui beberapa aspek, yakni diantaranya meliputi satu, perencanaan pembelajaran, yaitu silabus yang mencakup materi sesuai tingkatan, RPP yang terstruktur dan sistematis, penentuan metode pembelajaran yang sesuai, dan penyusunan alat evaluasi. Yang kedua, media pembelajaran meliputi bahan ajar digital dan cetak, audio visual untuk praktik ibadah, aplikasi pembelajaran interaktif, alat peraga untuk materi tertentu. Yang ketiga, metode penilaian, yakni tes tertulis untuk aspek kognitif. Yang kedua, praktek untuk aspek psikomotorik. Yang ketiga, observasi untuk aspek efektif. Dan yang keempat, portofolio untuk dokumentasi kemajuan. Yang keempat, pengembangan karakter, yakni meliputi program pembiasaan ibadah, kegiatan sosial keagamaan, dan mentoring keislaman. Berikutnya, metode evaluasi perangkat pembelajaran PAI dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu yang pertama melalui validasi ahli, yakni penilaian oleh pakar materi PAI, kemudian review ahli pendidikan atau kurikulum, kemudian evaluasi ahli media pembelajaran, dan masukan dari praktisi pendidikan. Yang kedua, uji coba lapangan, yakni meliputi implementasi dalam skala terbatas, observasi proses pembelajaran, pengumpulan umpan balik siswa, dan analisis hasil belajar. Yang ketiga, evaluasi dokumen, yaitu kesesuaian dengan standar kurikulum, kelengkapan komponen pembelajaran, kejelasan petunjuk penggunaan, dan sistematika penyajian materi. Yang keempat, pengukuran efektivitas meliputi pretest dan posttest, kemudian analisis pencapaian kompetensi, tingkat keterlibatan siswa, dan dampak terhadap hasil belajar. Kemudian keunggulan perangkat pembelajaran berbasis multimedia yaitu meliputi 3 aspek. Aspek pertama yaitu aspek pedagogis, yakni memfasilitasi berbagai gaya belajar, meningkatkan keterlibatan aktif siswa, memudahkan visualisasi konsep abstrak, dan pembelajaran lebih interaktif. Aspek kedua yaitu aspek teknis, yakni akses materi kapan saja, kemudian update konten, integrasi berbagai format media, penyimpanan data pembelajaran sistematis. Yang ketiga, aspek praktis, yakni meliputi efisiensi waktu pembelajaran, pengurangan beban administratif guru, standarisasi materi, dan kemudahan evaluasi. Kemudian keunggulan perangkat pembelajaran berbasis multimedia yaitu meliputi 3 aspek. Aspek pertama yaitu aspek pedagogis, yakni memfasilitasi berbagai gaya belajar, meningkatkan keterlibatan aktif siswa, memudahkan visualisasi konsep abstrak, dan pembelajaran lebih interaktif. Aspek kedua yaitu aspek teknis, yakni akses materi kapan saja, kemudian update konten, integrasi berbagai format media, penyimpanan data pembelajaran sistematis. Yang ketiga, aspek praktis, yakni meliputi efisiensi waktu pembelajaran, pengurangan beban administratif guru, standarisasi materi, dan kemudahan evaluasi.
Kemudian tantangan pengembangan dan implementasi, yaitu meliputi 4 hal. Yang pertama, infrastruktur, yakni meliputi keterbatasan perangkat keras, koneksi internet tidak merata, biaya pengadaan alat, dan pemeliharaan sistem. Yang kedua, sumber daya manusia, yaitu kesiapan guru menggunakan teknologi, kemudian kebutuhan pelatihan berkelanjutan, resistensi terhadap perubahan, dan keterbatasan tim pengembang. Yang ketiga, konten. Konten yaitu meliputi 4 hal. Yang pertama, keseimbangan aspek teknologi dan nilai agama. Yang kedua, standarisasi materi digital. Yang ketiga, pembaharuan konten berkala. Yang keempat, hak cipta dan lisensi. Kemudian yang keempat, implementasi, yakni adaptasi dengan kurikulum yang berlaku, penyesuaian dengan kondisi lokal, monitoring efektivitas berkelanjutan program. Kemudian temuan utama evaluasi, yaitu perangkat multimedia meningkatkan minat dan pemahaman siswa, efektivitas pembelajaran terhambat, keterbatasan infrastruktur, kemampuan teknis guru masih perlu ditingkatkan, konten multimedia perlu penyesuaian konteks lokal, integrasi nilai-nilai Islam dengan teknologi masih belum optimal. Rekomendasinya yaitu pengembangan, implementasi, dan keberlanjutan. Pengembangan di sini meliputi desain konten yang lebih kontekstual dan adaptif, pengembangan mode offline untuk daerah minim internet, pembuatan panduan teknis yang lebih sederhana, integrasi sistem evaluasi otomatis, dan penambahan fitur kolaboratif. Kemudian implementasi, yakni program pelatihan berkala untuk guru, pembentukan tim support teknis di sekolah, kerjasama dengan stakeholder untuk infrastruktur, sistem monitoring dan evaluasi berkelanjutan, dan pembangunan komunitas pengguna. Yang terakhir yaitu keberlanjutan, yaitu alokasi anggaran khusus maintenance, pengembangan konten berkelanjutan, pembentukan tim pengembang lokal, dokumentasi best practice, dan evaluasi dampak jangka panjang. Demikian presentasi evaluasi hasil produksi perangkat pembelajaran berbasis multimedia. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.